Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawassalna billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Syuhada Ramdhani dari IKT 5B akan mencoba memaparkan, menjelaskan salah seorang tokoh feminisme, yaitu Aminah Wadud. Beranjak dari biografinya, Aminah Wadud ini bernama lengkap Aminah Wadud Muhsinin yang lahir di Amerika Serikat pada tanggal 25 Desember tahun 1952. Jadi Aminah Wadud ini dulunya belum terlalu terkenal, belum terlalu tenar. Sampai pada suatu ketika dia menjadi tenar, dia menjadi terkenal gara-gara dia menjadi imam sholat Jumat di New York pada tahun 2005, yang pada saat itu makmumnya terdiri dari 100 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, tentunya laki-laki dan perempuan. Tentu para ulama salafun saleh akan kaget ketika seorang perempuan itu menjadi imam, ya. Nah, dari sinilah kemudian Aminah Wadud itu memang terkenal sampai ke seluruh dunia sampai saat sekarang ini. Nah, kemudian beranjak kepada pemikirannya Aminah Wadud ini. Ketika kita berbicara tentang pemikirannya Aminah Wadud ini, saya menguraikan, saya menyimpulkan bahwasanya pemikiran daripada Aminah Wadud ini adalah pemikiran feminisme liberal, eksistensial, dan radikal. Nah, kemudian setelah saya baca, baru saya temukan titik fokus, titik tekan daripada pemikiran Aminah Wadud ini. Jadi titik tekan pemikirannya Aminah Wadud ini adalah masalah eksistensi. Masalah eksistensi, hak-hak perempuan, dan peran seorang perempuan itu yang ada dalam Al-Quran. Jadi artinya di sini ketika kita melihat daripada pemikiran Aminah Wadud ini adalah eksistensi, keberadaan seorang perempuan dan hak-hak perempuan itu dalam Al-Quran. Maka banyak sekali kita lihat betapa banyaknya seorang perempuan seolah-olah tidak memiliki hak. Seolah-olah perempuan itu hanya berputar pada 3 pur, yaitu dapur, sumur, kasur. Dan seolah-olah begitu. Makanya Aminah Wadud itu memiliki kritik kepada mufassir-mufassir klasik. Dia mengkritik mufassir klasik itu salah satunya yaitu para mufassir klasik telah menghasilkan produk tafsir yang membatasi peran perempuan, bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Maka seolah-olah begitu memang. Seolah-olah inni ja'ilun fil ardi khalifah, katanya di dalam Al-Quran itu dikesampingkan oleh para mufassir klasik. Sehingga yang lebih berperan di sana ketika ayat itu mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, seolah-olah laki saja yang memiliki peran. Laki-laki saja yang boleh jadi pemimpin. Laki-laki saja yang boleh menjadi ini, yang boleh mengelola apapun itu, yang boleh memerintah seorang perempuan. Makanya inilah yang diperjuangkan oleh Aminah Wadud ini. Ya. Kemudian dia juga di samping kritikannya kepada mufassir klasik, dia juga mencetuskan satu kritikan juga kepada mufassir klasik ini, bahwa para mufassir klasik itu hampir semua laki-laki, sehingga penafsiran yang mereka tafsirkan, ya maksud saya, sehingga penafsiran Al-Quran itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya laki-laki saja, ya, seolah-olah begitu. Maka dia mengkritik itu oleh Aminah Wadud. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Adam alaihi salam itu terusir bukan karena Hawa. Dia mengatakan juga seperti itu. Seolah-olah perempuan itu memang dia mau naikkan derajat perempuan itu agar tidak dipandang rendah saja oleh seorang laki-laki.
Maka ada yang menarik dari penafsirannya Aminah Wadud ini, yaitu menggunakan hermeneutik, ya, yaitu pada Quran surah An-Nisa yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Memang di sini Aminah Wadud ketika menafsirkan qawwamuna itu bersifat fungsional. Artinya bersifat fungsional di sana adalah laki-laki itu juga boleh perempuan itu juga boleh menjadi pemimpin. Apabila laki-laki itu sakit, maka perempuan boleh menggantikan jabatan seorang laki-laki tersebut apabila dia sakit. Maka kata Aminah Wadud ketika dia menafsirkan al-qawwamuna ini, dia menafsirkannya bagaimana? Dia menafsirkan qawamun itu bersifat fungsional. Artinya ketika nantinya ekonomi seorang laki-laki itu telah habis, sudah tidak bisa lagi mencari rezeki, umpamanya mencari nafkah bagi seorang istrinya, maka boleh seorang istri itu meninggalkan laki-laki tersebut. Ya, itulah Aminah Wadud. Sehingga banyak sekali kritikan yang didapatkan oleh Aminah Wadud ini. Salah satunya dari akademisi Banjar, ya, namanya Wardani itu kan, ya, namanya Wardani dan Nur Hidayat, ya. Nah, seolah-olah di sini sebenarnya Aminah Wadud itu menyuruh atau menganjurkan untuk perempuan itu membaca Al-Quran dan memahaminya dengan pengalamannya sendiri seorang perempuan ini, dan bukan hanya doktrin-doktrin dari para mufassir klasik itu. Seolah-olah Aminah Wadud menyuruh perempuan itu memandang Al-Quran, perempuan itu membaca Al-Quran sendiri. Seolah-olah Aminah Wadud menyuruh agar bagaimana seorang perempuan itu memahami ayat tentang perempuan itu, bagaimana ayat itu turun, bagaimana makna atau maksud ayat tersebut yang dikhitab kepada seorang perempuan itu, ya. Maka dari sana sebenarnya kita melihat bagaimana perjuangan daripada Aminah Wadud ini, ya. Kalau kita melihat keberadaan atau hasil daripada pemikiran-pemikiran yang diusungkan oleh Aminah Wadud ini, banyak sekali realita-realita yang bisa kita lihat. Contohnya sekarang kan zaman-zamannya pemilu, ya. Banyak kan caleg-caleg yang perempuan, ya, bukan hanya sekedar laki-laki saja yang menjadi caleg, baik itu caleg DPR, DPRD, dan mana lagi kan ada seorang perempuan dipajang di pinggir-pinggir jalan. Itu juga merupakan hasil daripada pemikiran Aminah Wadud itu. Kesetaraan gender itu harus ada, ya. Nah, maka dari sana sebenarnya itu sudah pengaplikasian sudah sebenarnya di sana itu, ya. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan, atas kekeliruan yang saya sampaikan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jazakallahu khair. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.